Lu beneran nggak tahu kalau 30 juta penduduk di Pantura daratannya sudah apapun nurut gitu ya, karena memang mereka itu belum sejahtera. Ternyata di Malaysia itu perjalanan dari Sorong menuju Manokwari dengan menggunakan jalur darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah dukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral guys di sosial media. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia Profesor guys. Yusril Ihza Mahendra. Ya. Care banget lu ke warga Singapura. Beneran care atau ada kepentingan lain? Ya pasti. Lu beneran nggak tahu kalau 30 juta penduduk di Pantura daratannya sudah semakin menghilang? Atau lu juga jangan-jangan nggak tahu kalau di Demak, Batang, Indramayu, dan wilayah lainnya sudah kehilangan lebih dari separuh wilayah daratan mereka? Kok bisa-bisanya sih lu mikirin nasib negara Singapura, padahal kebutuhan di dalam negeri lebih mendesak? Video ini bukan cuma buat Yusril, tapi juga buat 65 perusahaan lainnya yang lagi antri izin tambang pasir laut. Gue beneran nggak habis pikir, pahlawan negeri ini rela mati demi tanah air. Namun sayang, manusia serakah di zaman sekarang, mereka rela jual tanah air demi keuntungan pribadi. Udah gaya lama sih, pura-pura nggak tahu dengan ya kebutuhan masyarakat, pura-pura nggak tahu dengan apa yang dirasakan masyarakat. Itu sudah biasa di negara kita, itu udah biasa, jadi gak usah heran gitu. Yang gue heran itu kapan yang mau berhenti dari pemikiran seperti itu gitu, mindset seperti itu gitu. Itu yang gue heran, kenapa terus dibangun tradisi buruk seperti ini gitu. Aduh, gue nggak tahu ngomong apa lagi deh. Kita berlanjut ke video selanjutnya aja deh. Ya, gimana guys? Ini dia guys. Kalian mau bukti nggak kalau misalnya rakyat Jawa Tengah itu gampang banget dikibulin? Ya, bukan dikibulin sih. Pokoknya kalau ada bansos atau bantuan apapun nurut gitu ya, karena memang mereka itu belum sejahtera. Ini contohnya ya, ini udah nyata banget. Kalian bisa lihat tuh ya, kalian bisa lihat panjang banget antriannya. Ini cuma buat dapetin 100.000 doang, bayangkan. Bukti nyata kalau memang rakyat Jawa Tengah tuh kebanyak atau rata-rata belum sejahtera. Please kalian melek banget, bandingkan sama Bali ya. Itu di Jawa Tengah ya? Di Jawa Timur mungkin lebih teruk lagi. Aduh, di tempatku. Kalau ada pilihan raya atau pemilu lah, kalau di Indonesia pemilu, kalau di sini pilihan raya. Habis itu masyarakat itu nggak dikasih uang untuk datang ke TPS, untuk datang ke tempat pencoblosan itu, nggak dikasih uang. Nggak akan milih, mereka nggak akan datang ke tempat pemilihan. Bener. Aduh ya Allah, itulah kenapa kita itu nggak bisa punya pemimpin yang benar-benar amanah, yang benar-benar jujur. Karena dari awal pemimpin yang mencalonkan diri sebagai pemimpin itu sudah nyogok, sudah memberikan rasuah sama masyarakat gitu. Jadi kalau nggak korupsi, kalau nggak rasuah, si pemimpin ini dari mana dapat uang untuk mengembalikan uang yang sudah dibagi-bagi itu? Itu kenapa kita itu sulit untuk maju guys. Bener, kenapa kita itu lebih tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya? Ya banyak alasan sih, tapi terutamanya itu juga gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys.
Halo Ini geng, guys. aku di Malaysia itu saking lamanya, aku tuh punya SIM berkendara di Malaysia, yaitu SIM Oke. motor dan mobil. Aku mau cerita aja nih geng. Aku kirain tuh ya bakal kayak di Indonesia gitu SIM-nya. Kalau kita punya SIM mobil dan motor bersamaan, bakal dapat 2 kartu. Ternyata di Malaysia itu, kalau kita punya berbagai macam jenis SIM, itu bakal dapat 1 kartu aja geng. Enak ya. Oh. Jadi bayangin aja kalau kita punya SIM mobil, motor, truk, terus jenis SIM lainnya gitu. Kalau dia dapat 5 kartu kan bakal penuh tuh dompet ya. Tapi di Malaysia tuh hal yang kecil dan simpel kayak gini tuh bener-bener diperhatiin geng. Wadidaw sih menurut aku. Dan satu lagi, pemerintah Malaysia itu udah nggak ngeluarin yang namanya SIM fisik. Jadi mereka udah pakai namanya aplikasi MyGPJ. Jadi semuanya itu udah digital banget geng. Jadi kayak Rotex, STNK itu dalam satu aplikasi masih bisa ngeluarin ya SIM fisiknya bagi yang mau, tapi sangat dianjurkan untuk menggunakan aplikasi. Jadi kayak lebih simple dan easy going gitu kalau kemana-mana. Menurut aku tuh kayak memudahkan aja. Apalagi di Malaysia itu udah rata-rata udah cashless ya, kayak udah QR, PW, plus dengan SIM digitalnya ini makin mudah. Jadi kemana-mana tinggal bawa HP aja. Wah, Malaysia sih mantap. Oh gitu ya. Gue nggak tahu ya, soalnya gue kalau kerja itu ya pulang pergi pakai angkutan awam, angkutan umum gitu, pakai transportasi umum. Jadi gue benar-benar nggak tahu gitu. Ini baru gue tahu kalau SIM di Malaysia ini ketika punya SIM atau lesen kendaraan motor dengan lesen kendaraan kereta itu boleh disatukan. Itu gue gak tahu, ini baru tahu gue guys, benar-benar baru tahu. Gimana pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah ini guys. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Perjalanan Ini dari dia, Sorong guys. menuju Manokwari dengan menggunakan jalur darat. Ini di mana? Di Papua, Papua ya, Papua. Ini kelanjutan cerita perjalanan saya dari Sorong menuju Manokwari bagian terakhir. Siapkan waktu kalian karena ceritanya agak sedikit panjang. Setelah beristirahat sebentar di distrik Oke. Fek, kami bertiga pun melanjutkan perjalanan kembali. Dan lagi-lagi kami melewati jalan yang masih cukup parah, tanjakan dan turunan yang cukup curam, dan kondisi jalan yang masih tanah dan bebatuan. Ya, dan puncak parahnya yaitu pada saat kami melewati turunan Batu Sikor. Turunan ini sangat tajam dan betul-betul membutuhkan tenaga yang cukup untuk menahan motor agar tidak tergelincir. Ini benar-benar tantangan buat saya. Dan parahnya, bebatuan yang kita lewati terus bergerak menarik motor kita ikut ke bawah. Sudah banyak kejadian motor dan mobil yang terjebak di sini. Semoga saja pemerintah bisa segera memperhatikan dan membenahi jalan ini. Amin, amin. Kita lihat Om Daeng. Ini turunan Batu Sikor. Bahaya ini ya. Karena kelelahan, kami pun beristirahat di sebuah sungai kecil yang letaknya tidak jauh dari turunan Batu Sikor, sekaligus mengisi bahan bakar yang sudah menipis dengan bensin yang teman-teman bawa dari Sorong. Setelah itu kami lanjut menuju air terjun 7 tingkat dan lagi-lagi kami pun beristirahat di sana. Tepat di jam 2 siang, akhirnya kami sampai di Mia dan kami langsung berhenti karena melihat ada SPBU di sana. Oh ya, ini adalah SPBU resmi. Walaupun mengisi bensinnya memakai botol, akan tetapi harga per liternya sama dengan SPBU pada umumnya. Lanjut setelah mengisi bahan bakar, Ini dua orang Pamia. kawan saya pun bersiap-siap karena mereka akan putar balik untuk kembali ke Sorong dan saya pun harus melanjutkan perjalanan saya sendiri yang masih separuh jalan menuju Manokwari. Terima kasih banyak saudaraku. Itu pam minyaknya di sana kayak gitu guys. Ya Allah, kayak ya ada sih di Jawa tapi bukan apa pam minyak resmi milik negara ya. Bukan pam minyak resmi milik negara. Tapi kalau di Papua kayak gini itu, kayak yang tadi kalian lihat itu sudah pam minyak
resmi milik negara gitu. Masih pakai manual, pakai botol. Memang jauh tertinggal bener ya. Ini bukan video lama, tapi baru-baru ini beberapa hari yang lalu abang ini jalan-jalan ke Papua gitu. Pasti kalian tahu lah dengan YouTuber dan TikToker ini, karena sudah jalan ke Malaysia, jalan ke mana-mana lah ini pakai motornya itu. Kalian lihat jalannya tuh. Ya oke sih, cuman sedikit, aduh, gue nggak tahu deh. Padahal di sana itu salah satu provinsi yang terkaya sumber daya alamnya gitu. Sumber daya alam semuanya ada di Papua itu. Emas ada, semua ada lah gitu. Terkaya. Tapi nggak tahu kok bisa rakyatnya itu nggak sejahtera. Apa yang salah ini? Siapa yang salah? Coba kalian komen di bawah ini. Kira-kira siapa dan apa yang salah gitu. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.